1. Jenis peta yang menggambarkan keadaan objek yang relatif tetap, seperti peta geologi disebut peta, A. Topografi, B. Dinamis, C. Statis, D. Korografi, E. Tematik. Jawaban yang benar adalah E. Peta tematik atau peta khusus, merupakan peta yang menjadikan satu atau beberapa tema dengan informasi lebih detail. Biasanya menggambarkan kenampakan khusus pada daerah tertentu, contoh peta tematik ini antara lain, peta geologi, peta iklim, peta penduduk, peta pariwisata. 2. Peta berskala besar adalah peta yang memiliki skala A1, 100, 1, 5000, B1, 5000, 1, 250.000, C1, 250.000, 1, 500.000, D1, 500.000, 1, 1 juta, E1, 1 juta. Jawaban yang benar adalah B. Peta skala besar, jenis peta ini adalah peta yang memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta kota. 3. Peta yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di suatu daerah disebut peta, A. Khusus, B. Tematik, C. Topografi, D. Geografi, E. Umum. Jawaban yang benar adalah E. Peta umum adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang ada dalam suatu daerah. Peta umum menggambarkan penampakan sesungguhnya permukaan bumi secara umum. Contoh peta umum adalah peta topografi. 4. Berikut ini yang bukan merupakan contoh dari peta tematik adalah A. Peta penggunaan lahan, B. Peta isohyet, C. Peta transportasi, D. Peta korografi, E. Peta arkeologi. Jawaban yang benar adalah D. Yang bukan merupakan peta tematik yang terdapat pada pilihan jawaban adalah peta korografi. Peta korografi merupakan salah satu jenis peta umum yang berskala sedang, menampilkan kenampakan secara umum pada daerah yang luas. 5. Kenampakan wilayah pada peta yang digambarkan dengan warna merah menunjukkan suatu kawasan, A. Daerah dataran tinggi, B. Kawasan gurun pasir, C. Vegetasi, D. Kompleks pegunungan, E. Konservasi hutan lindung. Jawaban yang benar adalah A. Warna merah menunjukkan daerah yang lebih tinggi. 6. Untuk menggambarkan suatu kenampakan pegunungan bersalju digambarkan dengan menggunakan warna A. Biru, B. Coklat, C. Kuning, D. Hijau tua, E. Putih. Jawaban yang benar adalah E. Warna putih digunakan untuk menggambarkan daerah yang bersalju. 7. Sebuah gambar dengan ukuran yang lebih kecil pada suatu peta, yang berfungsi untuk memperjelas suatu daerah yang tidak tergambar pada peta induk disebut A. Judul, B. Inset, C. Orientasi, D. Simbol, E. Border. Jawaban yang benar adalah B. Inset merupakan peta kecil yang terdapat di dalam peta, yang berfungsi sebagai penunjuk lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukannya dengan daerah yang lebih luas. 8. Berikut ini adalah penulisan pada peta dengan menggunakan huruf Romawi, kecuali A. Nama provinsi, B. Nama kota besar, C. Ibu kota negara, D. Kenampakan air, E. Nama negara. Jawaban yang benar adalah D. Lettering digunakan untuk tata cara penulisan huruf pada peta, di mana bentuk hurufnya meliputi huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital kecil, tegak, dan miring.
Penggunaan huruf untuk nama yang mengandung unsur tempat dan geografi menggunakan huruf kapital tegak, sedangkan untuk penulisan kenampakan air menggunakan huruf miring. 9. Jarak yang digambarkan pada suatu peta harus sebanding dengan jarak di lapangan setelah dikalikan dengan skalanya. Hal ini merupakan salah satu syarat pembuatan peta yang disebut A. Ekuivalen, B. Konform, C. Korelasional, D. Ekuidistan, E. Konvensional. Jawaban yang benar adalah D. Ekuidistan, yaitu jarak di peta jika dikalikan dengan skala yang telah ditentukan sesuai dengan jarak di lapangan. Ekuivalen, yaitu daerah atau bidang yang digambar di peta setelah dihitung dengan skalanya, akan sama dengan keadaan yang ada di lapangan. 10. Suatu peta yang memiliki skala 1:100 sampai 1:5000 disebut peta, A. Skala kecil, B. Skala sedang, C. Kadastar, D. Skala besar, E. Geografi. Jawaban yang benar adalah C. Peta kadastar adalah jenis peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Biasanya, peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. 11. Berikut ini yang bukan merupakan syarat proyeksi peta adalah A. Arah peta harus benar, B. Luas peta harus sama dengan luas di lapangan setelah dikalikan dengan skalanya, C. Bentuk peta harus sesuai dengan bentuk aslinya, D. Jarak di dalam peta harus sesuai jarak di lapangan setelah dikalikan dengan skalanya, E. Sudut proyeksinya harus sama. Jawaban yang benar adalah D. Agar peta yang kita buat berfungsi secara baik dan benar, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yaitu sebagai berikut, 1. Konform, yaitu bentuk bidang daerah, pulau, benua yang digambarkan pada peta harus sesuai dengan bentuk aslinya di alam. 2. Ekuivalen, yaitu daerah atau bidang yang digambarkan harus sama luas dengan apa yang terdapat di alam. 3. Ekuidistan, yaitu jarak-jarak yang digambarkan peta harus tepat perbandingannya dengan keadaan jarak-jarak sesungguhnya. 12. Usaha untuk mengganti struktur agraris menjadi struktur industri adalah pengertian industri menurut A. Gigaton Renner, B. Landis, C. Bintarto, D. Mohata, E. Ristaller. Jawaban yang benar adalah D. Pengertian industri menurut Mohata adalah upaya untuk mengubah struktur pertanian ke dalam struktur industri. 13. Ketentuan tentang pembangunan industri di Indonesia tertuang dalam AUU No. 1 Tahun 1984, BUU No. 2 Tahun 1984, CUU No. 3 Tahun 1984, DUU No. 4 Tahun 1984, EUU No. 5 Tahun 1984. Jawaban yang benar adalah C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 14. Usaha manusia untuk mengolah suatu bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan atau barang jadi, sehingga dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi manusia disebut A. Distribusi, B. Konsumsi, C. Industri, D. Produksi, E. Ekonomi. Jawaban yang benar adalah C. Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku menjadi barang setengah jadi, atau barang setengah jadi menjadi barang jadi, sehingga barang-barang yang dihasilkan tersebut bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat. 15. Ban mobil, baju, sepatu, dan tas dalam industri disebut A. Bahan mentah, B. Bahan baku, C. Bahan jadi, D. Bahan setengah jadi, E. Bahan substitusi. Jawaban yang benar adalah C.
Barang jadi adalah barang atau produk akhir yang langsung dikonsumsi oleh pengguna akhir, atau bukan dipergunakan untuk produksi barang lain. Contoh, mobil, sepeda motor, baju, sepatu, tas, kursi, meja, DSB. 16. Pengertian industrialisasi menurut Mohata adalah A. Proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, B. Proses penyaluran barang jasa dari produsen ke konsumen, C. Usaha untuk mengganti struktur agraris menjadi struktur industri, D. Kegiatan untuk melakukan proses produksi, E. Kegiatan untuk menyediakan faktor-faktor produksi. Jawaban yang benar adalah C. Menurut Mohata, industri adalah upaya untuk mengubah struktur pertanian ke dalam struktur industri. 17. Manfaat industrialisasi adalah sebagai berikut, kecuali A. Memperluas lapangan kerja, B. Meningkatkan pendapat masyarakat, C. Mendorong dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, D. Meningkatkan pemanfaatan bahan mentah, E. Meningkatkan konsumerisme masyarakat. Jawaban yang benar adalah E. Manfaat adanya industrialisasi adalah sebagai berikut, menambah penghasilan penduduk sehingga menambah kemakmuran, memperluas lapangan pekerjaan, mendorong kemajuan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengurangi ketergantungan kita pada luar negeri, meningkatkan pemanfaatan bahan mentah. 18. Industri yang menggunakan lebih dari 100 orang tenaga kerja disebut industri, A. Rumah tangga, B. Kecil, C. Sedang, D. Besar, E. Dasar. Jawaban yang benar adalah D. Industri besar, banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih. Industri sedang, banyaknya tenaga kerja 20-99 orang. Industri kecil, banyaknya tenaga kerja 5-19 orang. 19. Di bawah ini yang merupakan penggolongan industri berdasarkan tenaga kerja adalah industri, A. Rumah tangga, B. Hulu, C. Hilir, Dasar, E. Raksasa. Jawaban yang benar adalah A. Industri besar, banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih. Industri sedang, banyaknya tenaga kerja 20-99 orang. Industri kecil, banyaknya tenaga kerja 5-19 orang. Industri rumah tangga, banyaknya tenaga kerja 1-4 orang. 20. Industri-industri yang hasil produksinya dipasarkan ke pasar dalam negeri, lokal, disebut industri, A. Padat karya, B. Padat modal, C. Dasar, D. Lokal, E. Dasar. Jawaban yang benar adalah D. Industri lokal merupakan industri yang hasil produksinya dipasarkan atau didistribusikan di pasar dalam negeri atau lokal. 21. Industri batik di Surakarta dan Yogyakarta termasuk industri, A. Rumah tangga, B. Kecil, C. Sedang, D. Besar, E. Hilir. Jawaban yang benar adalah C. Industri ringan atau sedang merupakan penggolongan industri berdasarkan hasil produksinya. 22. Industri pertambangan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan digolongkan ke dalam industri, A. Reproduksi, B. Manufaktur, C. Non-ekstraktif, D. Ekstraktif, E. Industri hilir. Jawaban yang benar adalah D. Industri ekstraktif merupakan industri yang mengambil bahan bakunya langsung diperoleh dari alam. Misalnya pertambangan, pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, dan sejenisnya. 23. Industri jaket dan kemeja digolongkan ke dalam industri, A. Berat, B. Ringan,
C. Campuran, D. Rumah tangga, E. Konveksi. Jawaban yang benar adalah E. Industri konveksi merupakan penggolongan industri berdasarkan bahan dasarnya. Industri ini membuat pakaian jadi. Contohnya seperti perusahaan kemeja, perusahaan jas hujan, industri jaket. 24. Industri ukiran kayu termasuk ke dalam industri, A. Kecil, B. Ringan, C. Berat, D. Hulu, E. Ekstraktif. Jawaban yang benar adalah D. Industri hulu merupakan industri yang tahapan produksinya dari bahan baku menjadi barang setengah jadi. Misalnya, industri lembaran besi dan baju, industri lembaran karet, industri olahan kayu, industri kain lembaran, industri kertas koran. 25. Indonesia oleh Jepang dijadikan sebagai tempat penyetelan mesin-mesin dan onderdil untuk memproduksi barang jadi. Industri ini disebut industri, A. Dasar, B. Konveksi, C. Agraris, D. Perakitan, E. Trafik. Jawaban yang benar adalah D. Industri perakitan merupakan industri yang mengusahakan perakitan atau penyetelan mesin-mesin onderdil untuk mewujudkan barang jadi. Contohnya, industri assembling sepeda motor dan mobil Jepang yang didirikan di Indonesia.